Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Saya Oke, alhamdulillah kita kembali bertemu di pembelajaran biologi ya, di mata pelajaran biologi dengan materi sistem sirkulasi atau sistem berdarah-darah. Oke, baik. Minta tolong Alfat disiapkan dulu. Baik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanifahman. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Kalian juga bisa menjelaskan penggolongan darah sistem ABO. Ya, sistem ABO itu tadi dikatakan bahwa ada golongan darah A, B, apalagi O dan AB. Kemudian dijelaskan struktur ya. Struktur itu berarti bagian-bagian jantung. Apa saja bagian-bagiannya nanti, dan menganalisis proses pembekuan darah. Oke. Sebelumnya sudah pernah dipelajari belum tentang pembekuan darah? Sudah belum? Belum. Oke. Sekarang untuk lebih aktif atau kita lebih belajar lebih bagus, saya mau bagi kelompok dulu. Oke, kelompok 1 di depan sini. Silakan. Dan Ame. Sudah. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 Arya. Najwa, Maryam, kemudian dan Rahmat, silakan bergabung. Zahira, silakan bergabung dengan kelompoknya di belakang. Dengan di sini. Kalau bisa kursinya diperbaiki. Jadi saya bagikan LKPD ini, di mana LKPD ini per kelompok, ya. Jadi LKPD ini dikerja secara berkelompok. Jadi sehingga kalian bisa bertanggung jawab dalam kelompoknya. Nah, pada saat kalian sudah memegang LKPD ini, saya akan menampilkan suatu video maupun gambar terkait dengan di LKPD-nya. Oke, itu kelompok. Oke, silakan. Jadi ada yang bertugas mencari di internet, ada yang bertugas untuk mencatat. Oke. Saya tulis. Oke, sudah? Komponen darah bisa kita perhatikan di atas. Jadi komponen darah itu terbagi menjadi beberapa. Ya, sambil dilihat di atas. Oke? Yang saya bagikan tadi, ada yang bisa lihat ya? Jelas? Jadi diisi dulu keterangan yang ada di situ tentang bisa? Nah, di dalam isi yang kosong. Oke, sudah semua?
Oke, sudah? Sudah saya catat. Catat. Saya dari kelompok 2 memperwakikan hasil diskusi kami, yang dimana terdapat rumusan masalah, hipotesis dan investigasi, serta hasil analisis dan evaluasi serta kesimpulan. Yang dimana rumusan masalah yang kami diskusikan itu terdapat 3. Yang pertama, bagaimana sistem sirkulasi jantung, dan yang kedua, apa saja organ jantung, dan yang ketiga, dampak kerusakan jantung. Hipotesis yang kami dapatkan yaitu bagaimana sistem sirkulasi jantung, yaitu udara dipompa menuju paru-paru dan terjadi pertukaran gas yang membentuk darah. Kemudian apa saja organ jantung yang kami hipotesis yaitu paru kiri dan kanan, arteri kiri kanan, aliran darah dari tubuh dan keluar ke tubuh. Kemudian dampak kerusakan jantung yaitu mempersingkat hidup, rentan sakit, kesehatan tubuh tidak efektif. Dan diterik juga. Kemudian hasil investigasi yang kami cari dari sumber Hello Sehat, bagaimana sistem sirkulasi jantung. Blog itu mengatakan bahwa sirkulasi dimulai saat darah yang mengandung karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru, lalu terjadi proses pertukaran gas yang mengubah karbon dioksida jadi oksigen di dalam darah. Kemudian apa saja organ jantung yang kami dapat dari sumber belajar Kemendikbud yang mengatakan bahwa organ-organ jantung itu terdapat 12. Yang pertama aorta, yang kedua vena cava superior, yang ketiga arteri pulmonalis atau paru-paru, yang keempat katup aorta, yang kelima atrium, yang keenam vena pulmonalis, yang ketujuh katup tricuspidalis, yang ketujuh katup mitral, yang kesembilan, yang kedelapan katup mitral, yang kesembilan ventrikal, yang kesepuluh vena cava interior, yang ke-11 katup atrioventrikular, yang ke-12 yaitu dinding jantung. Kemudian dampak kerusakan jantung kita mendapatkan dari sumber Alodokter yang mengatakan bahwa jika otot jantung mengalami kerusakan, maka jantung akan sulit memompa darah dengan baik. Akibatnya pasokan darah ke organ tubuh akan terganggu dan dapat menyebabkan gagal jantung. Kemudian hasil analisis dan evaluasi, yaitu yang pertama dari hasil investigasi yang saya dapatkan dari sumber Hello Sehat, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dari hasil hipotesis. Yang kedua, dari hasil investigasi yang saya dapatkan dari sumber Kemendikbud, terdapat kesamaan tetapi kurang dari hasil hipotesis. Yang ketiga, dari hasil investigasi yang saya dapatkan dari sumber Alodokter, terdapat perbedaan dari hasil hipotesis. Dan kesimpulan yang kami simpulkan yaitu jantung berproses melalui sirkulasi darah yang membantu jantung agar tetap bekerja melalui pertukaran gas, dan jantung dilengkapi dengan organ-organ yang melengkapi prosesnya. Serta jika jantung tidak dijaga, maka akan terjadi kerusakan yang merugikan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dari situ, Pak. Kita diskusikan tadi. Pertama, rumusan masalah. Dua, dari pertanyaan apa yang terjadi jika jantung tidak berfungsi, yaitu semua organ penting dalam tubuh kita akan berhenti bekerja. Dari pertanyaan ketiga, apa saja bagian jantung? Terdapat katup palmoral,
aorta, vena cava, sarterius, arteriol, arteriol kanan dan kiri, dan lain-lain. Kesimpulannya bahwa jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika jantung berhenti berdetak, maka mengakibatkan gagal jantung sehingga menyuplai darah ke organ-organ seluruh tubuh akan terganggu. Katup pulmoral, aorta, dan sudah? bermacam-macam vena, dua macam arteri, dua macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya ialah jantung adalah sebuah rongga berotot yang berperan dalam peredaran darah, yaitu memompa darah lewat pembuluh darah. Oleh kontraksi berirama yang berulang, mekanisme kerja jantung berhubungan dengan sirkulasi darah dalam tubuh yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi dalam tubuh manusia. Jantung juga terletak di bagian rongga dada sedikit sebelah kiri. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perhatikan ya, jantung di sini ya, fungsi utamanya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, dimana kalau kita kaitkan tadi kan di video ada di situ mengatakan bahwa darah itu mengangkut apa yang diangkut darah? Protein, apalagi air dan seterusnya. Oke, jadi banyak zat-zat makanan yang diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Dan darah itu harus dipompa melalui jantung. Jadi kalau jantungnya sudah bermasalah, otomatis Semuanya ikut bermasalah. ya semua sistem dalam tubuh kita ikut bermasalah. Oke, bentar. Jadi intinya dia pusatnya di situ. Ya. Jadi kalau tidak tersalurkan ke tangan, berarti tangan kita nanti akan bermasalah. Seperti itu. Ada mungkin pernah dengar istilah stroke, Cikin-cikin ya? Gagal jantung juga berpengaruh ke situ. Atau stroke ya. Bisa jadi berhenti. Atau jantung koroner. Ada istilah pernah dengar itu? Jantung koroner. Jadi jantungnya itu ada penyumbatan pada arteri koroner namanya. Ya, pembuluh darahnya seperti itu. Oke, ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Ya, alergi air. Di jalan? Alergi air. Rematik atau apa? Rematik apa ya? Bronkitis itu penyakit pada paru-paru. Iya. Tapi kalau itu tadi, tapi paru-paru basah itu bukan pengaruh penyakit mandi ya. Gara-gara kena angin malam. Ya. Ada bakteri yang berkutat dalam paru-paru kalau itu tadi bisa saja rematik ya. Nah. Oke. Ada lagi yang bertanyakan? Aman? Aman ya? Oke. Untuk pekan depan kita masih lanjut di materi ini. Ya, masih lanjut di materi sistem apa tadi? Sirkulasi darah. Tetapi kita ke bagian gangguan ya. Gangguan pada bukan gangguan jiwa. Gangguan apa tadi? Pada jantung ya, atau pada sistem